Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrun lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa syahadatan 'inda al-maut. Amma ba'd. Hadirin al-muhtaramin, ananda sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita untuk membasahi lisan kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah satu bukti syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita bersyukur dan mengucapkan kalimat tahmid, kita senantiasa melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yakni ibadah yang senantiasa kita lakukan satu hari 5 kali, yaitu sholat maktubah, sholat 5 waktu sehari semalam. Alhamdulillah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada perintah sholat, seorang hamba ketika menginginkan sesuatu kepada Rabb-Nya, ketika ingin meminta sesuatu kepada Rabb-Nya, itu melalui perantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada turun perintah salat, yang mana perintah salat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha lah tempat yang sangat istimewa, tempat yang indah. Tidak ada yang dapat menandingi keindahan Sidratul Muntaha. Disitulah Rasulullah diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa perintah salat. Sebelumnya seorang hamba meminta kepada Rabb-Nya melalui lisannya Rasulullah. Tetapi ketika ada perintah melaksanakan ibadah sholat, disitulah seorang hamba bisa langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui perantara. Sedangkan dulunya kita melalui perantaranya Rasulullah SAW meminta sesuatu. Ketika ada perintah sholat, di rukuk kita, di sujud kita, di doa kita, ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat, disitulah kita bisa langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui perantara. Hadirin jemaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ananda wahibbukum fillah. Maka dari itu yang harus kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang kedua. Salat juga merupakan tiang agama, pondasinya agama. Tidak akan berdiri sebuah bangunan tanpa ada tiang yang kokoh. Tidak akan berdiri agama Islam tanpa adanya tiang yang kokoh, yaitu salat. Dan juga salah satunya, salat adalah awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah. Pertama kali amalan yang dihisab di hari kiamat adalah salat. Bagaimana salat kita? Apabila salat kita baik, maka amalan-amalan yang selanjutnya dihitung baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi apabila amal sholat kita belum baik, maka dilihat masih adakah amalan-amalan sunnah yang dapat menutup ibadah amalan sholat kita. Maka dari itu, ananda sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita menjaga sholat kita. Para ulama bersepakat, tidak ada yang berselisih paham tentang bagaimana hukum apabila meninggalkan sholat secara muta'ammidan, secara sengaja. Mereka berpendapat, seluruh ulama pun bermufakat bahwasanya meninggalkan ibadah sholat secara sengaja maka dihukumkan dengan dosa besar. Kita mengetahui bahwasanya dosa berzina adalah besar, dosa mencuri adalah besar, apalagi dosa membunuh adalah besar. Tetapi lebih besar daripada itu adalah ketika kita sengaja untuk tidak melaksanakan ibadah salat. Nauzubillah min dzalik. Anak-anak sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ba'dul ulama pun bermufakat, sebagian ulama pun ada yang berpendapat bahwasanya mereka yang sengaja meninggalkan ibadah salat maka hukumnya adalah dibunuh. Begitu pentingnya untuk melaksanakan perintah salat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajul wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang pemuda, yaitu pemuda muslim, pemuda yang beriman, dengan mereka yang syirik dan kufur adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Jadi apabila kita senantiasa mudah untuk meninggalkan salat, berarti kita termasuk orang-orang yang syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya ada perjanjian Rasulullah dengan orang kaum Yahudi pada saat itu. Apa perjanjiannya? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumul ladzi shalah. Perjanjiannya adalah, perbedaannya adalah antara kita dan mereka itu adalah di salatnya. Faman tarakaha faqad kafar. Jadi apabila kita meninggalkan salat, berarti kita telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kedudukan salat dalam Islam? Kedudukan salat dalam Islam adalah merupakan sebuah kewajiban yang tak bisa dinegosiasikan. Melaksanakan perintah salat itu adalah hukumnya wajib, tetapi di situ ada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bisa kita melakukannya dengan cara berdiri, silakan kita melakukan dengan cara duduk. Tak bisa kita melakukan dengan cara duduk, kita kerjakan dengan melakukan secara berbaring sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang telah berlaku. Maka dari itu, ananda fillah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man tarakas shalah maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatillah. Man tarakas shalah maktubatan muta'ammidan faqad bari'at min zimmatillah. Barang siapa atau siapa saja yang sengaja, ya, dalam kategori yang sengaja maktubatan, yang sengaja mereka meninggalkan ibadah salat yang maktubah, yang telah diwajibkan satu hari ada 5 waktu. Ya, sengaja mereka meninggalkan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad bari'at min zimmatillah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berlepas diri darinya. Nauzubillah min dzalik. Ketika Allah telah berlepas diri dari kita, ketika Allah tidak melindungi kita, maka godaan-godaan pun terlalu banyak yang akan menghampiri kita. Ya, maka dari itu, anak-anak fillah, senantiasa kita untuk
selalu menjaga ibadah sholat kita. Berupaya dalam diri kita jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat. Cukup hanya 2 menit saja kita melakukan ibadah sholat bisa. Ingin lebih khusyuk melaksanakan dengan 5 menit dan sebagainya, kita pun bisa. Senantiasa kita untuk selalu tidak meninggalkan ibadah salat tersebut. Anda pilih kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan fi yaumil qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nuran wa la burhanan wa la najatan fi yaumil qiyamah. Wa kanat fi yaumil qiyamah ma'a Fir'aun, ma'al Qarun, wa ma'al Manan, wa ma'a Ubay bin Khalaf." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan fi yaumil qiyamah. Siapa saja di antara kalian yang menjaga, di sini adalah perintah, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga salat 5 waktu sehari semalam. Barang siapa yang menjaga salat tersebut, kanat lahu nuran, maka baginya akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan pertolongan fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Tetapi sebaliknya, dia yang tidak menjaga dan tidak mengamalkan ibadah salat, mereka tidak menjaga salat 5 waktu tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Kanat laisa lahum nuran, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan pertolongan syafaat di hari kiamat. Wa kanat fi yaumil qiyamah kana ma'ahu Qarun, wa ma'ahu Fir'aun, wa ma'ahu Manan, wa ma'ahu Ubay bin Khalaf. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Manan, dan bersama Ubay bin Khalaf. Mereka lalai melaksanakan ibadah salat dikarenakan hartanya. Allah mengumpulkan dia bersama dengan Qarun. Mereka yang lalai dikarenakan kekuasaannya, tidak bisa meninggalkan kekuasaannya, maka Allah menyatukan dia bersama dengan Fir'aun. Mereka yang lalai dengan jabatan, Allah Subhanahu wa taala menyamakan, mengumpulkan dengan Manan. Dan mereka yang lalai dengan bisnisnya, dengan karirnya, dengan pencarian yang dicari di atas permukaan dunia Allah ini, maka Allah mengumpulkannya bersama dengan Ubay bin Khalaf. Maka dari itu, anda sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, uhibbukum fillah, mari sama-sama kita menjaga ibadah salat. Karena perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan, la hawwa fil Islam liman taraka shalah, la dinu liman la salatan lah. Tidak ada agama bagi mereka yang meninggalkan salat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.